Atau umpamanya kita ambil contoh yang lain, kalau usul fikih itu umpamanya al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla ad-dalilu ala khilafihi, gitu ya. Asalnya ibadah itu tidak boleh kecuali ada qarinah, ada qaidah atau ada indikator dari syariat agama yang memerintahkan. Itu usul fikih, gitu. Makanya ini perlu diketahui, ya. Umpamanya saya contohkan, ya. Umpamanya perlu diketahui ada ayat Al-Qur'an dan hadis itu bagian atas tuh. Di bawahnya ada usul fikih, gitu kan. Kemudian di bawahnya ada qaidah fikih. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya fikih. Nah, ini yang harus mantap ini, jangan sampai ragu ya. Kalau orang ada yang nyebut jangan sampai subhat, jangan sampai ragu. Jadi atasnya ada kaidah ada Al-Qur'an hadis, kemudian usul fikih, baru kaidah fikih, baru fikih. Baru fikih bawahnya. Kita ambil contoh umpamanya. Ini supaya paham ya. Kita ambil contoh umpamanya dalam surat Al-Baqarah itu 185 kalau nggak salah, itu kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkumus syahra falyasum. Gitu ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat datangnya hilal bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa bulan Ramadan. Nah, itu ayat Qur'annya itu. Ya. Kemudian ada hadis buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa saumi ramadan. Oh. Ada Qur'annya, ada hadisnya. Nah, kemudian dari Quran tadi itu diturunkan ke usul fikih. Usul fikihnya apa umpamanya? Ya, kaitannya tadi, dalam surat Al-Baqarah 185 itu ada kata-kata perintah, amr. Ya. Kalau amr itu apa? Talabul fi'li minal a'la ilal adna. Itu arti amar ya, minta satu pekerjaan dikerjakan dari yang levelnya atas kepada yang bawah, itu amar. Nah, para ulama wabil khusus ya, itu Imam Asy-Syafi'i yang dianggap sebagai perumus yang dikodifikasi tentang usul fikih itu, beliau yang kemudian menyebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Berarti itu belum konklusi, itu belum fikihnya, belum tuh. Ya. Ada perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan bagi orang yang melihat hilal. Gitu kan. Turunnya lagi al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu bergantung kepada maksudnya, tujuannya. Gitu. Nah, sampai kemudian bawahnya ke fikihnya apa? Vonis fikihnya. Konklusi kesimpulan fikihnya apa? Melaksanakan puasa Ramadan bagi orang yang melihat hilal bulan Ramadan, dan bagi orang yang percaya atas hilal sudah terlihat, maka hukumnya adalah wajib. Nah, begitu. Ya. Jadi beda ya. Beda antara qaidah fikih dengan usul fikih, itu beda.
Kira-kira begitu ya, Mbak Salsabila ya? Iya, Pak. Nah, baik. Silahkan mungkin yang lain kalau ada yang agak ganjal gitu, karena penjelasan panjang lebarnya itu harus sesuai apa yang dijelaskan. Ini kalau kita pahami apa aja yang disampaikan oleh pemakalah itu sudah luar biasa yang diperoleh di kesempatan siang hari ini gitu. Ya, silahkan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Mbak Fatonah lagi atau siapa? Dipersilahkan. Bapak, maaf saya mau bertanya. Ya, silahkan Mbak Siva. Kalau usul fikih atau kaidah usul ini berawal dari zaman Rasulullah atau para sahabat atau tabiin apa gimana, Pak? Atau itu merupakan cabang dari ilmu fikih atau gimana gitu, Pak? Atau merupakan cabang dari Ilmu fikih. ilmu fikih. Ya, ya, ya. Jadi begini, ya, yang dianggap sebagai perumus ilmu usul fikih yang didokumentasikan itu adalah Imam Asy-Syafi'i, ya, dalam apa namanya kitabnya Ar-Risalah, gitu kan, dalam kitabnya Ar-Risalah. Pertanyaannya begini, apakah sebelum Imam Syafi'i belum ada usul fikih? Sebelum Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Beliau disebut sebagai tabi'ut tabi'in. Ya. Sebagai tabi'ut tabi'in. Nah, sebelum Imam Syafi'i ada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu juga disebut tabi'ut tabi'in. Kenapa beliau berdua termasuk Imam Ahmad disebut tabi'ut tabi'in? Karena beliau itu pernah berjumpa dengan tabi'in, tapi belum pernah berjumpa dengan sahabat atau belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, gitu. Itu kenapa beliau Imam Syafi'i, Imam Malik, juga kemudian Imam Ahmad disebut tabi'ut tabi'in. Sementara Imam Abu Hanifah, ya, yang beliau disebut tabi'in karena Imam Abu Hanifah itu pernah berjumpa dengan sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Waktu usia beliau berumur 6 tahun, Imam Abu Hanifah ini. Gitu ya. Nah, pada saat Imam Syafi'i yang disebut perumus ilmu usul fikih, pertanyaannya apakah sebelum Imam Syafi'i, Imam Malik yang merupakan guru Imam Syafi'i itu belum mengetahui usul fikih atau enggak? Atau sebelumnya Imam Abu Hanifah apakah sudah mengetahui atau belum usul fikih atau tidak? Gitu. Ya. Atau ditarik lagi ke atas, ke zaman sahabat. Apakah sahabat belum mengetahui ilmu usul fikih atau tidak, sudah mengetahui atau belum? Ditarik lagi kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad sudah mengetahui usul fikih atau belum? Kan gitu kira-kira ya pertanyaan. Kita ingin katakan bahwa di zaman Imam Malik, di zaman Imam Abu Hanifah, di zaman sahabat, termasuk di zaman Nabi Muhammad SAW, pemahaman yang tadi disebut al-fahmul amik, ya, the deepest knowledge, kira-kira begitu, the deepest knowing, pengetahuan yang sangat mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis, itu sudah diketahui. Ya. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah itu sampai disebut Al-Imamul A'zam, imam teragung,
imam besar. Nah, kalau kita sekarang nyebut imam besar. Karena kualifikasi Imam Abu Hanifah itu luar biasa terkait dengan pengetahuan tentang ilmu fikih beliau, gitu. Ya, Imam Malik juga sama. Tapi pada zaman Imam Malik, pada zaman Imam Abu Hanifah, pada zaman sahabat itu belum terkodifikasi rumusan dari ilmu usul fikih, rumusan dari ilmu qawaid fikhiyah itu belum dirumuskan metodologinya gitu ya, bagaimana cara-cara istinbatnya itu enggak dituliskan tapi sudah dipraktekkan. Sudah dipraktekkan. Tadi contoh yang disampaikan oleh pemakalah apa? Tentang al-ijtihadu layan qaddu atau layun qaddu bil ijtihad. Itu kan kaidah fikih yang disampaikan oleh Umar, Khalifah Umar bin Khattab. Begitu. Nah, beliau paham betul bahwa apa? Setiap satu peristiwa hukum itu di satu daerah bisa jadi berbeda dengan di daerah yang lain. Karena apa? Ada lingkungan, ada haulah, ada milieu yang berbeda gitu. Ya. Contohnya, sederhananya untuk melihat itu umpamanya kalau di kita di Indonesia itu masyarakat didorong untuk umpamanya ini prakteknya ya, untuk mengamalkan at-taslis dalam berwudu. At-taslis itu meniga kalikan. Jadi kalau membasuh muka itu 3 kali, itu sunnah. Ya, kita dorong laksanakan di Indonesia. Ya, basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali, itu yang gitu-gitu semua. Ya. Nah, tapi di daerah tertentu umpamanya itu tidak didorong untuk disunahkan, diamalkan. Kenapa? Karena terkait dengan ketersediaan air umpamanya. Di kita di Indonesia relatif berlimpah itu. Ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, kalau Nabi Muhammadnya itu jelas dari Al-Quran dan hadis beliau itu menjadi manba'ul hukum atau masadirul ahkam, sumber hukum. Para sahabat itu beliau-beliau ya, dan para tabi'in itu memahami isi kandungan konten dari Al-Quran, memahami konten dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pemahaman-pemahaman itu belum dituliskan, belum dirumuskan secara metodologis. Ya, kalau usul fikih baru dituliskan itu dari zaman Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Kalau fikih itu dari zaman sahabat juga sudah berkembang fikih itu. Makanya sebenarnya mazhab fikih dalam kalangan Islam itu di awal sahabat itu udah mulai banyak mazhab sebenarnya. Ya. Umpamanya Sayyidina Umar dengan Sayyidatina Aisyah itu kadang-kadang ada beda. Itu mazhab sebenarnya. Tapi kan tidak dirumuskan dalam satu konsep metodologis yang dituliskan dan dipelajari dan disebarluaskan saat itu belum. Nah, nanti itu akan masuk ke kanalisasi mazhab Hanafi atau mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Ya. Tadi siapa yang bertanya? Saya, Pak Siva. Oh, Mbak Syifa, ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Tidak ada? Ada atau tidak ada? Nah, bisa dicoba dilihatin lagi nggak coba presentasinya. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, Bapak tambahkan. Coba mana tadi? Yang PPT-nya, Pak. Ya, yang PPT-nya coba.
Ini hostnya bukan saya, Pak. Nggak bisa screen. Siapa hostnya? Apa itu? Sudah ditampilin. Ya, dari depan aja. Coba sambil dilihat sama. Nah, ya. Oke, jadi dari pengertiannya itu, kemudian yang kedua, ya, qaid jam'uhu qawaid ya. Yang satu dulu ya, yang satu dulu boleh, yang satu dulu. Nah, ini qaid jam'uhu qawaid. Makanya kemudian dari segi penulisan al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi kaidah-kaidah bangsa fikih gitu. Atau kaidah-kaidah fikih ya yang tentang fikih gitu ya. Ini yang pertama. Oke, berikutnya. Jadi kalau kata fikih itu sendiri itu dipahami oleh para ulama al-fiqhu huwal fahmu. Fikih itu artinya pemahaman. Ya. Cuma kalau di sini ditambahkan al-fahmul amik, pemahaman yang sangat mendalam. Kalau dilihat dari ilmu fikih umpamanya, ini ilmu fikih ya. Kalau dilihat definisinya dari umpamanya kitab yang kecil lah, takrib ya atau fatul qorib, itu fikih itu diartikan al ilmu bil ahkami syar'iyyah al amaliyah al muktasabu min adillatiha at tafsiliyah. Itu pengertian fikih, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang applicable, yang bersifat praktikal gitu, yang diambil dari dalil-dalilnya yang sangat jelas ya, yang sangat terperinci gitu. Jadi bicara fikih itu, jadi kalau ditanya mamanya, ada yang nanya mamanya, bagaimana hukum sholat ya, bagaimana hukum sholat. Nah, itu kalau umpamanya orang berkata umpamanya sholat itu wajib. Kenapa sholat itu wajib? Karena dalam Al-Quran itu wa aqimis sholah, dan dirikan sholat. Itu dia ketika mengatakan hukum sholat itu wajib. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa aqimis sholah dan dirikan sholat, dia sudah secara tidak langsung itu menjelaskan, memahami bahwa perintah itu hukumnya wajib. Karena perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah gitu. Nah, jadi itu loncat, jumping. Orang yang menyampaikan begitu dia loncat gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini Ali Sabah ini, seperti yang ya, An-Nadawi ya, ini kaidah ya, bersifat apa itu kaidah dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, ini kaidah fikih yang pokok ada 5 memang. Ya, itu menurut mazhab Syafi'i yang masyhur. Jadi kalau kawan-kawan ingin punya kesempatan untuk merumuskan banyak hal gitu, ini sebenarnya dengan hafal, dengan paham yang begini aja nih, ini udah cukup mengerti tentang fikih. Ya. Jadi kalau makalah yang dituliskan kelompok 1 ini dibaca dengan baik, dipahami, dicermati, itu secara umum itu sudah ngerti tentang banyak persoalan gitu. Banyak persoalan. Nah, apalagi tadi sudah dituliskan contoh-contohnya, itu bagus sekali. Ya, dibacakan contoh-contohnya. Ini namanya al-umuru
bimaqasidiha. Ini kan sumbernya dari apa? Innamal a'malu binniyat. Ini sumbernya di sini. Ya. Innamal a'malu binniyat. Segala perkara itu bergantung kepada niatnya. Tapi perkara yang apa? Perkara yang baik. Gitu. Bisa juga yang tidak baik. Makanya nanti contoh mamanya. Ini kaidah mamanya apa? Nanti kan ada orang yang membunuh mukmin, ya, bigoiri amadin, itu ada yang nggak sengaja. Itu juga berbeda dengan yang amdan, dengan yang sengaja. Ya, ini contohnya nih. Setiap perkara bergantung kepada maksudnya. Nah, maka dari situ nanti dipahami, ya. Ini kan kaidah fikih. Fikihnya apa contoh terkait sholat umpamanya. Kalau dalam sholat, itu dalam kitab-kitab fikih itu masuk disebutkan. Umpamanya apa? Kalau kita mau sholat zuhur, itu apa? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya. Nah, itu apa namanya? Kata para ulama fikih itu harus mencakup itu untuk menghindarkan adanya peluang dan kemungkinan lain dari al-umur bimaqasidiha ini. Gitu ya. Jadi usolli fardhu zuhri, saya berniat sholat zuhur. Nah, ini fardonya harus sebutkan. Ya, usolli fardhu zuhri. Karena bisa jadi usolli qobliyata zuhri. Ya, atau usolli sunnata zuhri. Itu mungkin. Maka yang di fardonya harus disebutkan itu. Usolli fardhu zuhri. Ya, usolli fardhu zuhri. Arba'a raka'atin. Ya. Kenapa arba'a? Karena umpamanya ada peluang itu dilaksanakan secara mukim apa secara safar. Gitu ya. Jadi harus seperti itu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Nah, mustaqbilal kiblati itu ta'yin. Walli wajhaka satrul masjidil haram gitu. Nah, itu ta'yin. Ya. Mustaqbilal kiblati adaan. Kenapa disebutkan adaan? Karena sholat itu bisa qodoan, bisa adaan. Bisa qodoan, bisa adaan. Jadi al-umuru bimaqasidiha. Contohnya begitu. Ya, ini al-masaqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu akan membawa kemudahan. Kalau sulit, kalau udah puncak sulitnya, pasti akan mudah. Gitu ya. Kalau contoh sederhananya apa nih? Al-masaqatu tajribut taisir ini contoh sederhananya umpamanya tadi dicontohkan atau tidak. Contoh sederhananya begini. Kalau orang dalam kondisi kelaparan yang luar biasa, ya, kemudian dia akan mati karena kelaparan. Ya. Mau makan KFC nggak ada, McD nggak ada, warteg nggak ada, masakan Sunda nggak ada, warung Padang juga nggak ada, dan lain sebagainya. Yang ada umpamanya apa? Kambing yang baru ketabrak mati gitu yang ada kambing. Nah, itu al-masyaqqatu tajribut taisir. Jadi boleh ya, kan itu bangkai ya. Dengan catatan apa? Pamanid turro goerobagin. Asal jangan melampaui batas. Oh, enak nih. Bangkai kambing dibuat apa namanya dendeng. Nanti dipakai lah, itu nggak boleh. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini al-yaqinu la yuzalu bisa. Ya.
Yakin itu tidak hilang oleh ragu. Ya, kalau yakin, ya, nah itu yakin. Sederhananya kan begini, kalau banyak nyontokan ini, yakin la yo lebih sakit itu. Kalau lagi sholat, itu ragu 2 apa 3? Kira-kira yang diambil yang mana itu? Tergantung keyakinannya Bapak. Gimana keyakinannya? Saya 2 apa 3 nih? Kalau misalkan kita yakinnya 3 berarti 3. Sesuai dengan itu barusan Pak, al yakinu la yazalu bisyak. Kalau Tapi ya, gimana ya? Tapi pernah saya baca juga ada yang mengatakan kalau misalkan kita lebih yakinnya, umpama kita udah sholat 4 rakaat, tapi kita bingung 4 apa 3, maka ambil yang lebih sedikit. Ada yang bilang juga lebih banyak. Nah, ada juga yang seperti barusan. Nah, jadi yang lebih ininya yang mana ya, Pak? Iya. Jadi gini sebenarnya, sederhananya begini umpamanya. Kalau yakin itu umpamanya sholat udah 3 apa 2. Ini umpamanya pertimbangan ragunya sama tuh 50-50. 50-50. Yang 2 pasti apa 50% untuk yang 2 itu pasti nggak dilaksanakannya. Pasti sudah dikerjakannya nggak berarti? Enggak deh, pakainya ragu, mendingan lebih. Jadi gimana ngambilnya? Yang 3? Iya, mending lebih, Pak, kalau saya. Kalau lebih, kalau antara 2 dan 3, ngambil 3 itu bukan ragu namanya. Yang 2, Pak. Yang 2 gimana? Diambil yang paling sedikit ya, Pak? Sekarang begini aja, ngitungnya 2 sama 3 duluan mana itu? 2. 2-nya pasti, 3-nya belum pasti. Itu al-yakinu la yuzalu bisyak. Gitu ya, cara mikirnya gitu ya. Itu sederhananya begitu. Kalau umpamanya saya yakinnya 4 ya, kalau yakinnya 4 nggak usah diperbincangkan ragunya 3. Ini kalau dalam kondisi ragu 2 apa 3, 3 apa 4. Yang pasti 2-nya sudah daripada 3, 3-nya sudah daripada 4. Itu yang pasti. Ngerti nggak maksudnya? Umpamanya gini. Ngerti, Pak. Ini supaya paham nih bahasa anak muda umpamanya nih, coba mungkin. Ya. Kalau disebut dia mantan gitu. Ada seorang laki-laki atau seorang perempuan punya mantan gitu kan kira-kira. Nah, kalau udah punya mantan berarti pernah cinta nggak itu? Pernah, Pak. Pasti nggak itu pernah cinta dulunya? Kan pasti. Nah, Pernah. tidak cintanya itu belum pasti gitu. Tidak cinta lagi itu belum pasti gitu. Oh, udah jadi mantan. Tapi dulu pernah gitu. Ya, jadi begitu cara pahaminya. Al yakinu la yuzalu bisa. Beda dengan umpamanya apa? Yang orang sekarang apa nyebutnya? Gebetan gitu. Gebetan itu kan masih PDKT ya. Nah, PDKT itu sudah pasti cintanya belum? Itu pasti belum, karena belum jadi gitu. Kalau mantan itu pasti udah pernah cintanya. Nah, itu maknanya begitu. Ya. Nah, ini supaya agak nyambung dikit aja gitu ya. Ini mohon maaf yang kelas 3 apa semester 3D ini ada yang udah berkeluarga belum? Udah ada, Bapak. Ada apa? Udah, Berapa Pak. orang? Ada 2 2. orang. 2 Ada orang ya. 2. Oh, yang kemarin itu yang 2 orang ya, ya. Nah, itu al-yakinu la yuzalu bisa. Nah, berikutnya ad-dororu yuzalu. Ini kan dari hadis apa? Dari hadis la dororo wala diroro. Tidak boleh ada bahaya untuk diri pribadi, juga tidak boleh ada bahaya untuk orang lain. Nah, itu karena itu bahaya
kebahayaan gitu, itu harus dihilangkan. Kebahayaan itu harus dihilangkan. Nah, ini kalau umpamanya ada pejabat, ya, dari para mahasiswi mungkin nanti ada yang jadi pejabat atau punya suami pejabat. Nah, kalau nanti ada yang menjabat, itu melihat fenomena ada yang miskin atau tingkat kemiskinan tinggi, kemudian dia berniat untuk mengentaskan kemiskinan, meminimalisir kemiskinan, kalau dia paham ya kaidah fikih yang usulul khamsah ini, maka dia akan menggunakan apa? Ad-dararu yuzal. Ya. Bahaya itu harus dihilangkan. Atau madorot itu harus dihilangkan. Kemiskinan itu termasuk kemudorotan. Harus dihilangkan. Berarti apa? Dientaskan dari orang miskin menjadi orang yang minimal berkecukupan. Nah, ini maknanya ad-dararu yuzal. Ya. Kemudian apa? Al-adatu muhakkamah. Nah, ini. Di sini yang rame ini al-adatu muhakkamah. Ya, adat istiadat dapat dijadikan dalil hukum. Syarat. Kalau dulu di kita ada peribahasa apa? Di mana langit dijunjung, di situ bumi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pernah nggak dengar peribahasa itu? Pernah. Pernah ya. Berarti udah ada umur kalau udah pernah dengar ya. Nah, karena sekarang udah jarang diomong-omongkan itu. Nah, jadi itu artinya apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu artinya apa? Kita harus menyesuaikan dimanapun kita berada. Kadang-kadang ada umpamanya si A berasal dari wilayah X umpamanya, main ke wilayah si B, wilayah Y, tapi dia bergaya berperilaku masih seperti yang di wilayah X dirinya. Nah, itu nggak tepat begitu. Ya. Nah, nggak tepat. Tapi apa? Al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa dijadikan dalil hukum. Nah, di sini ada poinnya. Nah, di sini ada. Kenapa Mbak Safira? Oh, baterainya habis. Ya. Ini cas dulu ya. Nah, kenapa? Ini poinnya apa? Selagi tidak bertentangan dengan hukum syara. Selagi tidak bertentangan dengan hukum syara. Contoh umpamanya. Ya. Ini yang dekat, yang mau nikah siapa nih? Ada yang mau nikah dekat nggak dalam jangka waktu dekat nih? Ipah. Siapa Ipah? Nggak ada, Pak. Belum ya. Ini kalau nikah sekarang itu, kalau nikah masa pandemik begini itu penghematan tingkat tinggi itu sebenarnya. Undangannya nggak banyak ya. Jadi ada alasan gitu. Nggak ngundang-ngundang ya, mohon maaf gitu. Nah, sekarang begini. Saya agak kurang tahu di banyak daerah ya. Yang saya tahu umpamanya begini. Kalau orang mau nikah ya, mau nikah, itu kan biasanya ada apa? Lamaran gitu ya. Ada lamaran ya. Kalau lamaran itu biasanya gimana? Datang laki-laki dan keluarganya, kemudian ke rumah si perempuan. Kemudian menyampaikan lah kira-kira begitu. Kalau dalam konsep Islam kan khitbah itu cuma begitu. Kadang-kadang cukup oleh 1 orang, 2 orang. Kalau di kita, adatnya di kita kalau mau khitbah, rame apa enggak biasanya? Rame. Ah, ini udah semangat nih yang bilang rame. Rame kan? Ada makan-makan nggak habis pas khitbah itu, ada makan-makan nggak? Ada. Nah, kalau di zaman Nabi kira-kira ada nggak itu? Enggak ada. Kayaknya nggak ada. Ya, itu namanya adat itu, nggak apa-apa. Terus di
setelah itu biasanya apa? Yang dari perempuan nganterin, pihak perempuan nganterin makanan itu apa namanya ya? Kalau di Bogor itu saya namanya apa itu? Nganterin makanan ke keluarga si laki-laki kan biasanya begitu, ada nggak itu? Ulu mantu. Bentar, seserahan. Besan. Besan. Unduh Ulu mantu. Apa Ngunduh ngunduh mantu? Unduh Ngunduh mantu. 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 Nah, itu namanya ngunduh mantu, kan gitu. Datang bawa apa? Bawa jinjingan. Jinjingan itu biasanya bawa rantang, bawa ikan emas, apa daging atau apa makanan dibawa ke keluarga si laki-laki. Laki. Iya kan begitu ya? Kalau dalam dulu syariat agama ada nggak yang begitu? Enggak. Nggak ada. Tapi nggak apa-apa itu dilaksanakan. Apa? Karena tidak bertentangan. Gitu ya. Yang jadi masalah sekarang ada nggak calon laki-lakinya itu aja sekarang mah gitu kan. Jadi itu yang harus dicari, ada nggak calonnya itu sekarang mah. Ya, jadi tidak menjadi soal. Al-adatu muhakkamatu. Adat itu apa namanya? Dalil. Contoh umpamanya di Indonesia dulu ya. Di Jawa ada batik, di Sunda juga ada, Cirebon, terus di Bali di mana-mana itu ada batik. Batik itu dipakai kain untuk menutupi tubuh umpamanya. Penggunaan batik itu adat itu. Ya. Boleh nggak umpamanya ibadah pakai batik? Boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat menutup aurat. Itu nggak jadi soal. Jangan kemudian dipahami apa? Oh, ibadah itu harus seperti Arab, gamis semua. Ya enggak juga. Enggak juga. Coba ini kalau ditanya, ini apa para mahasiswi umpamanya. Sholatnya pakai mukena enggak ini? Pakai. Pakai mukena kan? Kalau nggak pakai mukena, ini enggak nyaman enggak? Enggak. Enggak nyaman. Di Arab ada mukena enggak di Arab? Enggak. Enggak ada. Di Turki juga nggak ada, Pak. Jarang Mana? orang pakai. Di Turki nggak ada juga. Jarang orang pakai mukena. Iya. Kan nggak ada di sana kan? Itu adat kita, nggak apa-apa. Malah jadi apa? Sehari ini mengeluarkan mukena yang harganya 3 juta, 5 juta. Kan jadi apa? Jadi bisnis itu. Menghidupkan apa, pengrajinnya, penjahitnya, kan begitu. Nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak jadi soal itu. Al-adatu muhakamatun itu nggak jadi soal. Makanya kalau kemudian contohnya apa? Di Indonesia dulu kan umpamanya. Ya, ketika ada yang meninggal itu dulu sebelum Islam hadir itu mereka udah kumpul-kumpul tuh. Kumpul-kumpul. Kumpul-kumpulnya apa? Minum khamar, main gaple, judi dan lain sebagainya. Datang Islam. Yuk kita mendoakan yang udah meninggal, memeriahkan supaya tidak kesepian sohibul bednya, kan gitu namanya. Itu jadi doa, baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, baca tasbih dan lain sebagainya. Ya kalau isinya tidak bertentangan ya no problem, tidak jadi soal. Gitu ya, tidak jadi soal. Nah, contoh umpamanya adat yang lain. Arab itu kalau dulu nikah apa yang dilihat biasanya? Wah, anak siapa? Oh, ya. Di Sunda dan di Jawa ada itu, beda itu. Kalau di Jawa apa? Kalau mau nikah itu nyari calon pasangan itu apa? Yang dilihat apanya? Bobot, bibit, bebet. Bobot. Iya, bebet, bobot, bibit. Bibit itu anak siapa? Bobot itu berat badan. Berat badan bukan bobot itu. Ya, bukan berat badan. Bobot itu
ya kualifikasi lah kompetensi gitu bobotnya. Terus bebet lah gitu ya, bebet satu lagi gitu ya, umpamanya punya atau tidak. Itu kalau di Jawa bobot, bibit, bebet. Kalau di Sunda itu lain lagi itu. Di Sunda itu ada rumus dan din dun. Dan din Dandanan. dan itu apa? Dandanan. Tahu tuh, ada yang tahu. Itu udah Dandanan. berumur tuh. Udah berumur tuh yang agama. tahu tuh, udah berumur berarti itu. Dan itu dandanan. Jadi bisa berdandan enggak? Gitu. Itu pilihannya. Din itu agamanya. Dun itu duniawinya, gitu katanya dan din dun. Jadi beda apa? Beda daerah nggak jadi sholat. Kan ini masuk semua ke sini. Kalau di Arab nggak ada itu. Tapi menikah di Arab itu di Timur Tengah lebih susah sekarang ini. Ada yang pernah lihat apa film-film Arab nggak yang pernikahan itu di YouTube atau di apa? Itu kalau lihat orang-orang Arab itu nikah yang pertamanya itu udah pada berumur. Mungkin seumuran bapak itu baru pada nikah. Nggak ada pernikahan dini itu nggak ada di Arab itu. Ya, tidak mudah itu. Kenapa? Karena orang Arab itu kalau mau nikah, maharnya mahal, mungkin jutaan, ratusan juta. Harus punya rumah, harus punya apa dulu, itu baru pada nikah mereka. Ya, pernah Bapak itu ketemu orang Mesir, kata mereka, ya nikahnya udah tua-tua orang Mesir juga. Ya, itu kan repot malah. Nah, di kita enggak seperti itu, alhamdulillah. Ya, jadi perlu tahu antara ajaran dengan perilaku komunitas ya. Ya, oke. Berikutnya mungkin. Nah, yang ini nanti bisa dibaca ya. Bisa dibaca ini apa kalau bagusnya sih bikinnya itu atau share-nya itu ini udah bagus nih kelompok 1. Bapak lihat udah di-share 1-2 hari ya. Kemarin ya udah di-share ya? Iya, Pak. Nah, itu bagus. Jadi biar teman-temannya baca. Gitu ya, biar teman-temannya baca. Nah, kalau bisa nanti kelompok 2 juga begitu, 1-2 hari udah di-share. Yang dilihat itu makalahnya, karena yang banyak contoh itu di makalah. Biar paham gitu. Kalau ini kan mempermudah kita mengenali saja PPT itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu nanti biar mantep lagi, mudah-mudahan pekan depan nanti kelompok 2. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup kayaknya, Bapak. Cukup ya. Ya, kita mah nggak usah lama-lama. Yang penting ada yang masuk ilmunya ya. Yang penting ada yang tahu, nggak usah lama. Ya. Siapa tahu kan ada yang mau nyuci atau ada yang mau ngisi pulsa, ada yang mau apa, mau tidur siang boci gitu kan. Nah, itu macam-macam. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan barokah buat semuanya. Terima kasih ya. Nanti kalau ada kenal Pak Fadil nggak? Fadil ya? Enggak ya? Ya, nggak apa-apa, enggak juga. Ya, baik. Dicukupkan ya kalau nggak ada pertanyaan. Mudah-mudahan sehat semuanya, barokah. Demikian, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.